Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita memulai presentasi, alangkah baiknya kita membaca surat asal terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu hal adulukum ala tizaratin tunzikum man azabin alim yu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum zalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Sadaqallahul azim. Baik, kita akan memulai presentasi. Perkenalkan, nama saya Nur Amina, NPM 201434226, kelas 2V jurusan PGSD, semester 2, dosen pengampu Nila Lestari, SPD MPD. Baik, kita mulai saja dengan materi keterampilan berbahasa produktif pada pembelajaran bahasa Indonesia kelas rendah. Nah, yang pertama yaitu tujuan. Nah, apa itu tujuan? Melalui diskusi kelompok tentang cara meningkatkan keterampilan berbahasa Indonesia, peserta pelatih dapat menjelaskan cara-cara meningkatkan keterampilan berbahasa. Nah, keterampilan berbahasa ada 4, yaitu menyimak, berbicara, membaca, menulis, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Nah, yang A yaitu menyimak. Nah, 1. Mendengarkan. Mendengarkan terjadi kebetulan dan tidak disengaja sebelumnya. Nah, yang kedua mendengarkan. Mendengarkan mulai ada kesenjangan, tahapannya lebih tinggi dari pada pendengar. Nah, yang ketiga itu menyimak. Ada beberapa faktor, yaitu faktor kesenangan, faktor pemahaman, faktor penilaian. Yang keempat yaitu memahami pesan melalui bahasa lisan. Nah, B. Berbicara. 1. Hakikat berbicara adalah menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan kepada orang lain dengan bahasa lisan. 2. Faktor-faktor pendukung berbicara. Nah, A. Fisik atau alat ucap, gestur, dan sebagainya. Nah, B. Psikologi, stabilitas emosi runtuh dalam berbicara. 3. Proses berkomunikasi. Ada simbol, pesan, komunikator, umpan balik, komunikasi. Nah, 4. Hubungan berbicara dengan keterampilan bahasa lain. A. Berbicara dan menyimak merupakan keterampilan berbahasa langsung bersemuka dan rasi vokal. B. Berbicara dapat dipelajari melalui menyimak. C. Berbicara diperoleh sebelum membaca dan menulis. D. Berbicara cenderung kurang tekstur daripada manusia. E. Keterampilan menyimak meningkat keterampilan menulis. Nah, yang C itu 1. Hakikat membaca. A. Membaca sebagai proses aktivitas mental dan fisik. A. Aspek sensori, memahami simbol. Aspek tekstual, menginterpretasi simbol atau kata. Aspek seksual. 2. Mengikuti pola urutan logika dan gramatikal teks. Nah, yang dipresentasikan. B. Membaca sebagai produk titik mengacu pada berkonsentrasi kemampuan berkomunikasi yang dilakukan pada saat membaca. 2. Tujuan membaca. Nah, tujuan membaca itu apa? A. Untuk meningkatkan kemampuan komunikasi baik secara lisan maupun tertulis. B. Dengan membaca seseorang dapat memperoleh informasi. Nah, mencari sumber menimbulkan menyaring dan menarik manfaat dan bacaan. Nah, yang ketiga yaitu kategori pemahaman pembaca. Memahami literasi, yaitu memahami informasi yang ada dalam teks. Pemahaman inferensial, yaitu memahami informasi yang dinyatakan secara tidak langsung. Nah, yang terakhir yaitu menulis. Yang 1. Strategi menulis
naskah pidato, mengumpulkan bahan, membuat kerangka pidato, mengurangi isi pidato, struktur isi pidato. Yang kedua, tahap-tahap penyusunan naskah pidato. Yang pertama, membaca subjek, menyusun ide pokok. Yang ketiga, menyusun submateri. Yang keempat, mengisi materi pendukung. Yang kelima, memeriksa daftar kasar. Nah, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.